Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, kembali lagi kita bertemu di dalam rubrik yang saya namakan sebagai NU Studies, kajian-kajian tentang NU. Kita kembali membahas pada edisi kali ini tentang apa yang ditulis oleh Martin Burnation di dalam bukunya sebagai suatu penelitian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pendahuluan dari bukunya Martin Burnation. Akan tetapi kita belum membahas pendahuluan itu di dalam suatu kerangka berpikir yang utuh. Nah, di dalam pendahuluannya itu Martin van Burnation itu membahas jika kita melihat atau sejauh saya melihat pendahuluan dari Burnation itu terbagi ada 3 poin penting ya. Ada 3 poin yang menjadi pokok pikiran Martin van Burnation yang lalu kemudian menggiring kepada ketertarikan dia membahas atau meneliti dengan fokus penelitian perkembangan NU pada pertengahan tahun 1980-an. Saya memetakan setidaknya ada 3 atau 4 poin penting. Ya, secara general, ya, Burnation mengatakan bahwa pertama ya, bahwa secara general, secara umum, Burnation memulai pembahasannya dengan mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah suatu gejala yang unik. Uniknya itu adalah karena di dalam konteks penelitiannya yang terdahulu dulu pada masa era Orde Baru, dia mengatakan bahwa di tengah-tengah gejala sentralisasi yang semakin menguat di masa Orde Baru, yang dimaksud itu adalah Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang sangat terdesentralisasi. Jadi keunikan tadi dijelaskan oleh Martin Burnation bahwa keunikannya adalah bahwa NU itu adalah organisasi yang sangat terdesentralisasi di tengah-tengah atau di masa di mana upaya-upaya sentralisasi pemerintahan itu semakin menguat di masa Orde Baru. Kita bisa melihat bahwa di masa Orde Baru memang pemerintahannya itu begitu tersentralisasi. Bahkan penghasilan negara itu terpusat ke Jakarta. Itu satu. Yang kedua, memang Presiden Soeharto waktu itu yang di dalam versinya Andre Veillard itu mengatakan bahwa benar-benar tidak mengakar ke bawah. Dia benar-benar ingin memastikan bahwa semua kondisi, semua situasi itu benar-benar ada di dalam kendalinya. Itulah ya ciri khas di dalam atau karakteristik yang kita bisa melihat di dalam pemerintahan Orde Baru. Meskipun sebenarnya undang-undang kita itu mengisyaratkan suatu daerah atau pengelolaan negara yang terdesentralisasi. Nah, di sini Burnation mengatakan bahwa NU itu adalah gejala yang unik karena dia adalah organisasi yang begitu terdesentralisasi di tengah-tengah gejala sentralisasi yang semakin menguat. Nah, saya melihat bahwa saya di sini bisa mengomentari bahwa yang dimaksud terdesentralisasi itu adalah bahwa begini, di dalam tradisi pesantren itu ada satu kaidah fikih yang benar-benar dipegang bahwa hasil ijtihad seorang ulama itu adalah tidak bisa dipengaruhi oleh ijtihad ulama yang lain. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Suatu hasil ijtihad itu tidak bisa dirusak oleh ijtihad yang lain.
Nah, di sini benar-benar berlaku di dalam dunia pesantren. Ya, di dalam dunia pesantren itu ya, misalkan PBNU di dalam mengijtihadkan suatu menetapkan awal bulan Ramadan, dia bisa saja berbeda dengan penetapan awal Ramadan dari cabang-cabang atau wilayah atau hati. Atau bahkan bisa saja pesantren itu yang merupakan seperti yang kita bahas sebelumnya, merupakan basis sosial dan tradisi Nahdlatul Ulama. Satu pusat pondok pesantren bisa saja berbeda pendapat dengan Nahdlatul Ulama dalam satu kasus misalnya. Misalkan juga di dalam misalkan kalau kita contohkan di dalam kasus penetapan awal bulan Ramadan atau bulan Syawal. Bisa saja suatu pondok pesantren itu menetapkan suatu hari yang berbeda tentang bulan Ramadan dengan PBNU. Nah, di sini itu sebagai suatu bentuk terdesentralisasinya, yang di dalam pandangan Brunesen itu adalah suatu gejala yang unik. Jadi terbuka lebar untuk berbeda pemikiran, berbeda pendapat di dalam NU itu, meskipun tetap menamakan tersentralisasi, tetap mengatasnamakan bendera Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang di dalam pandangan Brunesen mengatakan bahwa itu adalah suatu gejala yang unik. Jadi uniknya itu adalah karena alasan bahwa di tengah-tengah gejala sentralisasi yang begitu menguat, maksudnya dalam konteks Orde Baru di masa lalu, dia adalah organisasi yang sangat terdesentralisasi. Nah, itu satu hal ya. Oke. Nah, lalu kemudian ya pada paragraf selanjutnya itu Brunesen mengatakan bahwa sejalan dengan ideologi politik Sunni, ia bersifat akomodatif ya terhadap berbagai perkembangan politik yang ada. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Brunesen itu sikap-sikap akomodatif NU terhadap perkembangan politik ya, terhadap fenomena politik, misalkan di zaman Soekarno ya, di masa Orde Baru, itu adalah diilhami oleh ideologi politik Sunni. Yang kalau kita membaca bukunya Greg Valley, itu adalah di situ ada pemikiran-pemikiran Imam Ghazali, ada pemikiran-pemikiran Al-Juwaini, dan ada pemikiran-pemikiran ya, ulama-ulama banyak ya, As-Suyuti dan sebagainya, yang itu mengilhami karakteristik berpolitik Nahdlatul Ulama. Nah, itu ya, itu kita lihat begitu. Nah, akan tetapi pada paragraf yang sama, penjelasannya selanjutnya Brunesen mengatakan bahwa itu kontras ya, terjadi perubahan sikap dari yang awalnya akomodatif yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah di masa Orde Lama, itu terjadi kontras, sangat kontras sekali dengan kenyataan sikap-sikap politik Nahdlatul Ulama itu di masa Orde Baru. Nah, Brunesen mengatakan sejak tahun 1970-an ya, NU menjelma sebagai organisasi yang sangat aktif dalam mengkritik pemerintah. Nah, ini jadi kalau di masa Presiden Soekarno, NU lebih banyak akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah, di masa Soeharto justru menampakkan sebaliknya. Dia sangat aktif menolak menunjukkan sikap yang kritis terhadap pemerintah. Nah, contohnya adalah ketika penyusunan draft RUU tentang perkawinan ya, tahun 1974, Undang-Undang nomor berapa tahun 1974. Itu di mana sebenarnya pemerintah berinisiatif bahwa perkawinan itu diatur secara hukum negara, berada di dalam hukum negara dan berlakukan hukum adat. Akan tetapi NU meminta bahwa hukum perkawinan orang Islam diatur secara hukum Islam dan di bawah Kementerian Agama. Nah,
Di situ kita sudah membahas di pertemuan yang lalu bahwa dalam hal itu bahwa NU itu sampai melakukan walkout dari persidangan DPR, yang mana itu bukan hanya sesuatu penolakan yang sangat keras, akan tetapi di masa pemerintahan Orde Baru dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap ideologi berpolitik negara waktu itu. Nah itu ya, jadi itu. Jadi uniknya juga adalah bahwa seharusnya sebenarnya secara tidak langsung Bung Nesen mengatakan bahwa seharusnya sejalan dengan ideologi politik Sunni, Nahdlatul Ulama seharusnya akomodatif terhadap pemerintah. Akan tetapi tahun 1970-an justru menunjukkan suatu hal yang sebaliknya. Dia menjadi pengkritik yang begitu aktif terhadap pemerintah. Nah itu ya, itu satu. Nah ya ini ya menarik juga, nanti kita akan melihat juga nanti bagaimana itu perkembangannya di dalamnya. Itu poin kedua ya. Ya, jadi kalau kita membahas tadi poin pertama, NU itu unik, suatu gejala yang unik karena dia itu adalah gejala yang menunjukkan desentralisasi di tengah-tengah sentralisasi yang sangat yang sangat kuat menuju arah sentralisasi. Yang kedua, ya seharusnya sejalan dengan ideologi politik Sunni, NU seharusnya bisa lebih akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah, ya tidak reformis, tidak revolusioner, akan tetapi dia bersifat akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Akan tetapi kenyataannya di masa Orde Baru tahun 1970-an, NU itu justru menjadi pengkritik yang begitu aktif terhadap pemerintah. Nah, ya memang kita melihat ya beberapa tokoh pada tahun 1970-an gitu ya, seperti misalkan Subhan ZE ya. Subhan ZE itu begitu keras di dalam melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah, yang mana sebenarnya sikap yang berbeda ya, sikap aktif dalam kritik ini adalah sebenarnya juga dipengaruhi oleh perubahan pucuk pimpinan di dalam NU ya. Kita melihat bahwa memang pada tahun 1971, sejak tahun 1970 atau 1971 ya, setelah Kiai Wahab Hasbullah itu wafat, beliau digantikan oleh Kiai Bisri Samsudi, yang mana memang sebenarnya Kiai Haji Bisri Samsudi itu sejak masa Soekarno itu memang sudah sangat aktif mengkritik, cuman belum begitu menampak ke permukaan karena istilahnya kalah pengaruh dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah kemudian, itu faktor-faktor ya. Jadi yang kedua, kita juga karena ya ini poin selanjutnya adalah poin yang ketiga ya. Yang pertama kita melihat bahwa NU adalah suatu gejala yang unik karena dia sangat terdesentralisasi di tengah-tengah menguatnya gejala sentralisasi. Yang kedua adalah seharusnya sejalan dengan ideologi politik Sunni, ia bersifat akomodatif terhadap pemerintah. Nah, akan tetapi kontrasnya sejak tahun 1970-an ia sangat aktif dalam mengkritik pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam latar belakang yang dituliskan oleh Bung Nesen, dia mengatakan bahwa sikap proaktif, sikap kritis Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah ini mendorong pemerintah itu untuk melakukan kesepakatan ideologis dengan organisasi-organisasi baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana respon NU terhadap ini. Kesepakatan ideologis maksudnya begini. Kesepakatan ideologis ini ditunjukkan oleh pemerintah dengan cara memberlakukan asas tunggal. Artinya semua organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik harus berideologikan Pancasila. Nah, ini tahun 1980-an itu begitu. Ada paksaan dari pemerintah untuk mengatakan begitu. Nah, kita melihat bagaimana respon Nahdlatul Ulama terhadap asas tunggal ini.
Lah, di luar dugaan, kalau sebelumnya Nahdlatul Ulama itu sangat kritis terhadap pemerintah Orde Baru, tapi dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila ini, justru Nahdlatul Ulama itu lebih memilih untuk menerima asas tunggal Pancasila melalui Muktamar tahun 1984, mulai Munas tahun 1983 yang kemudian disahkan dan dikuatkan oleh Muktamar tahun 1984. Nah, ini sebenarnya suatu kenyataan yang hampir tidak disangka-sangka oleh banyak pihak. Nah, maksudnya jika tahun 1970-an NU itu lebih kritis terhadap pemerintah, nah di dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila ini kenapa kok NU itu bisa menerima? Nah, itu ya. Nah, kita juga melihat bahwa respon NU dalam menerima asas tunggal Pancasila ini juga membuat organisasi-organisasi yang lain itu menjadi mudah menerima ideologi Pancasila. Nah, lebih daripada itu, ya, Muktamar tahun 1984 selain juga menerima asas tunggal Pancasila, dia itu juga mendepolitisasi Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama dinyatakan sebagai bukan organisasi politik dan tidak terkait dengan organisasi politik manapun, partai politik manapun, itu di tahun 1984. Jadi ini kita juga bisa melihat ya bahwa tahun 1984 itu adalah Muktamar tahun 84 itu membahas tentang hubungan NU dengan partai, ya, hitah. Lalu kemudian ada hitah NU itu mengatur tentang hubungan NU dengan partai. Adapun Muktamar di Kerapia tahun 1989 itu adalah mengatur hubungan NU dengan bangsa. Nah, itu beda. Nah, ini justru kalau kita melihat ya, misalkan respon tahun 1970-an terhadap pemerintahan Orde Baru yang kala itu sudah dianggap terjadi sedikit penyelewengan, ada korupsi dan sebagainya, KKN dan sebagainya yang begitu mencuat. Nah, yang ketika itu direspon oleh NU dengan cara yang sangat kritis. Nah, lalu kemudian tahun 1980-an ketika ideologi Pancasila dipaksakan oleh pemerintah, justru NU menerima. Nah, ini ada suatu sikap-sikap yang berbeda, yang berubah dalam kacamata dalam kacamata kasat mata. Itu dalam pandangan kasat mata seakan-akan NU itu begitu mudah menerima ideologi Pancasila itu. Lalu kemudian ya, kemudian begini, di dalam poin selanjutnya, poin yang keempat adalah di dalam pendahuluan dari Bu Nation yang ini kemudian menjadi fokus dari pembahasan Bu Nation adalah bahwa efek atau impact daripada depolitisasi NU dengan hitah itu, artinya mengeluarkan NU dari ajang politik. NU tidak lagi aktif berpolitik praktis, itu dampaknya kepada NU sendiri adalah bahwa meningkatnya amal-amal bidang pendidikan dan peningkatan pengembangan intelektual di dalam tubuh NU sendiri. Jadi setelah politik praktis itu ditinggalkan, lalu kemudian NU lebih banyak menggarap sektor-sektor pendidikan, sektor-sektor dakwah, dan yang terutama yang paling dirasakan adalah pada peningkatan atau pengembangan intelektualitas di dalam tubuh NU itu sendiri. Artinya NU melahirkan kemudian tokoh-tokoh intelektual ya daripada tokoh-tokoh politik. Jadi kegiatan intelektual NU itu lebih terperhatikan, yang itu dampaknya adalah lahirnya para tokoh-tokoh intelektual Muslim di kalangan Nahdlatul Ulama, yang kemudian itu berubah corak Nahdlatul Ulama itu dari yang asalnya tradisionalis menjadi maksudnya merubah cara dan gaya berpikir tradisionalis itu menjadi lebih modern. Nah, itu dalam analisis saya sebenarnya NU itu bergerak dari tradisionalis menjadi modern karena perubahan pemikiran di pertengahan tahun 1980-an yang dimotori oleh Gus Dur ya,
siapa lagi, Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Fahmi D. Saifuddin. Fahmi D. Saifuddin itu kakaknya Lukman Hakim Saifuddin itu, putra dari Kiai Saifuddin Zuhri yang Menteri Agama. Fahmi D. Saifuddin, Gus Dur, juga Kiai Haji Mustafa Bisri itu yang memotori perkembangan pemikiran intelektual di tubuh NU pasca hitah. Jadi setelah politik ditinggalkan, intelektualitas menjadi meningkat. Nah itu amal pendidikan menjadi meningkat dan dakwah keislaman itu juga menjadi meningkat. Nah itu sebenarnya perkembangan itu bisa dilihat di dalam bukunya Andre Veilland ya. Adapun bukunya Martin Bunessen ini pada fokusnya adalah sebenarnya pada perkembangan ini juga sebenarnya. Dan yang menjadi fokus utama itu ya bagaimana perubahan pola berpikir keagamaan di kalangan Nahdlatul Ulama ya, yang mana dia adalah merupakan organisasi tradisional itu menjadi semakin modern sebenarnya. Nah, itu nanti itu dibahas di dalam bukunya Bunessen. Nah, itu saya kira begitu ya. Nah, dalam pembahasan ini kita menangkap 4 poin ya, bahwa di dalam menulis Bunessen di dalam menulis pendahuluannya, satu, dia mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang unik. Keunikannya itu ditunjukkan dengan kecenderungan terdesentralisasinya NU di tengah-tengah sentralisasi di kalangan di lingkungan pemerintah yang begitu menguat. Yang kedua, ya, bahwa seharusnya NU itu sebagai organisasi Ahlussunnah wal Jamaah diilhami oleh ulama-ulama, pemikiran ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seharusnya dia itu lebih akomodatif terhadap kebijakan pemerintah. Tapi faktanya pada tahun 1970-an dia sangat aktif mengkritik pemerintah. Lalu kemudian selanjutnya ketika pemerintah memaksakan ideologisasi Pancasila di luar pikiran semua orang, di luar pikiran banyak orang, ternyata NU itu secara kasat mata mudah menerima ideologisasi Pancasila itu. Nah, bahkan lebih daripada itu, Nahdlatul Ulama itu mendepolitisasi dirinya, artinya mengeluarkan dirinya dari kegiatan-kegiatan politik praktis, lebih kepada kegiatan kemasyarakatan, pengembangan kemasyarakatan, community development, pendidikan, dakwah keagamaan, dan perkembangan intelektual. Nah, dampaknya adalah setelah keluar dari politik praktis dan juga menggarap hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, pendidikan, dan intelektual, dampaknya adalah menguatnya amal-amal pendidikan dan juga kegiatan-kegiatan intelektual di tubuh NU, dan ini yang menjadi fokus penelitian Martin van Bunessen. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga para pemirsa sekalian dapat menangkap suatu benang merah dari apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.